Land. Kalian orang pertanian masa nggak tahu land? Land tanah, Pak, permukaan tanah. Kalau soil apa? Coba yang lain saya tanya. Ada Patan tuh, Patan. Apa land Patan? Land bisa lahan, bisa area juga, Pak. Lahan. Betul ya. Area. Ya. Kalau soil apa, Patan? Soil termasuk semacamnya bukan sih, Pak? Kamu diciptakan dari lahan apa dari tanah? Tanah, Pak. Patan, kamu diciptakan dari lahan apa dari tanah? Tanah, Pak. Nah, kalau misalnya kamu beli tempat buat rumah itu tanah atau lahan? Tanah. Kamu beli tempat Ya. buat mau mendirikan rumah, itu kamu beli lahan atau beli tanah? Beli lahan sih, Pak, jatuhnya. Beli lahan. Kalau beli lahan itu 1000 meter persegi. Nah, kalau kamu beli tanah itu sekarung. Paham nggak? Paham, Pak. Bedanya tanah dengan lahan, paham nggak? Kalau misalnya kamu diciptakan dari lahan itu mungkin ya kamu diciptakan dari lahan sengketa misalnya atau lahan wakaf misalnya ya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Min turobin itu jadi turob ya. Min turobin. Dari tanah. Dari tanah. Nah, ini soil itu sama dengan turob, sama dengan tanah. Kalau land ini lahan ya. Atau area ya. Kalau bahasa Arabnya ini kalau lahan itu biasanya kamu sering dengar al-ard. Ya. Al-ardu. Bumi. Nah, kembali lagi ke definisi tadi, land. Land ini lahan ya. Atau area. Ya. Nah, ini scape. Scape itu ya jadi semacam covering. Covering itu apa ya? Covering. Cover. Apa tuh? Aulia, apa Aulia? Covering. Cover buku. Tutupan ya. Tutupan atau penutup. Jadi landscape itu sebenarnya tutupan dari lahan gitu ya, landscape. Tutupan atau bentuk dari lahan. Itu landscape. Ya. Landscape. Tutupan dari lahan. Saya boleh tampilkan ya contoh-contohnya tutupan dari lahan nih ya. Kita share screen-nya tutup dulu. Ya, sebentar. Contoh-contoh tutupan lahan. Ya, ini saya ngambil dari gambar orang lain. Sebentar.
Nih. Ini contoh tutupan lahan. Nah, ini landscape apa nih? Coba saya tanya EN Suhenti, ada nggak? Ini contoh dari apa EN? Ada, Pak. Hah? Ini landscape apa nih? Jadi landscape, land itu lahan, scape itu tutupan. Jadi tutupan lahan apa ini? Covering areanya apa ini? Landscape, pantai. Ya. Ini di pantai nih. Bukan di mall. Iya, Pak. Ya. Ridho. Mana si Ridho? Iya Pak, ada Pak. Coba muncul. Oh kamera Pak, ya sebentar Pak. Ya. Iya Pak, kenapa Pak? Oke. Nah, ini tutupan lahan apa, Ridho? Yuk. Itu kayak dicuruk nggak sih Pak? Mana curugnya? Nggak ada yang nyuruk. Kamu gimana sih? Mohon Ini maaf, Mas. Kayak hutan sungai hujan gitu, Pak. tropis. Oh hutan Ini ya Pak. hutan ini. Hutan hujan tropis. Iya Pak, maaf. Kayak Pak. gini Terus, nih. terus. Oh, jadi kelihatan ya tutupannya itu ada air mengalir misalnya ya. Terus ada tumbuhan merambat, berjumpai ke bawah. Terus apa namanya? Tumbuhannya beragam ya. Beragam tuh, banyak banget. Nah, ini namanya landscape hutan tropis ya. Tropical forest landscape ya. Tutupan lahan dari hutan hujan tropis. Oke. Ada yang namanya Renita. Renita Almana. Almana apa nih? Ya, hadir, Pak. Ya, coba muncul. Ya, Pak, udah muncul, Pak. Ya, nih apa nih? Nah, ayo apa? Itu kayak di hutan, Pak. Landscape apa ya? Ya, hutan apa ini? Hutan apa ya, Pak? Hutannya saya kurang tahu, Pak, tapi Kalau kayaknya yang tadi itu hutan alam, ya. Yang hutan tropis tadi itu landscape hutan alam. Ini namanya hutan buatan atau hutan tanaman, ya. Kolamnya juga bukan kolam alami, tapi dibuat ini ya kolamnya. Hutan tapi hutan buatan. Jadi landscape itu macam-macam ya. Yang namanya land itu lahan, scape itu tutupan, ya macam-macam tutupannya. Ya, coba lihat lagi. Nah, si Ridho ini baru air terjun, Ridho. Dita, ini apa Dita? Air terjun, Pak. Air terjun. Kenapa orangnya nggak hanyut? Karena Itu kamu lihat gak orangnya di tengah? Kenapa nggak hanyut? ini Pak dangkal. Oh iya, dangkal ya. Cuma kelihatannya kayak besar gitu ya. Ini buatan apa alam? Landscape buatan apa landscape Alami, Pak. alam? Alam. Jadi ada landscape alam, ada landscape buatan. Ya. Oke. Ini contoh-contoh landscape gitu ya. Ayo. Si Aulia Zahra. Mana Aulia Zahra? Coba muncul. Ya. Aulia, ini landscape buatan atau landscape alam? Buatan Pak yang Buatan. Ya. Ini landscape apa kira-kira ini? ini kayak sungai di tengah kota, air terjun gitu, sungainya biasanya dijadiin air terjun. Ya, kayaknya tempat rekreasi gitu ya. Iya Pak. Ya. Itu orang di atas tuh ngapain tuh, lagi cuci baju atau apa itu? Ya, kamu lihat coba. Ini landscape ya.
Meskipun ada gedung tuh. Ya, ada gedung. Ya. Oke, yang naik motor ini laki-laki atau perempuan? Fatan udah saya panggil belum tadi ya? Aulia Rahman. Udah Bapak. Sudah dipanggil tadi ya? Udah Pak tadi. Udah. Sambil kenalan. Ini si Salwa nih, ada satu-satunya mahasiswa yang punya anak. Salwa. Ya, coba muncul. Ini landscape buatan atau landscape alam? Suaranya kecil banget kamu. Orangnya besar apa kecil? Buatan, Pak. Buatan. Tandanya apa kalau buatan? Tandanya ini ada motif-motifnya. Apa? Ada motif-motifnya, terus polanya berurutan gini kotak, gitu, Pak. Terstruktur gitu ya? Iya. Berpola gitu ya? Ya, kelihatan ada modifikasi dari aktivitas manusia gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau landscape buatan itu di situ ada bekas tapak atau ada bekas aktivitas manusia ya di situ ya. Terus berpola biasanya teratur gitu. Ya. Maaf, sebentar. Terima kasih. Mana tadi? Itu hilang. Bentar. Nah, ya. Oke. Ya. Faza Agnia apa nih P-nya nih? Putri. Purnama, Pak. Purnama. Ya. Faza Agnia Purnama. Faza itu artinya apa? Saya lupa, Faza. Pak. Kalau Agnia kaya. Jadi kamu bulan yang kaya. Pajaknya apa itu? Nah, ayo ini apa nih? Landscape apa ini? Kayak trek. Kalau misalnya di hotel, Pak. Kayak trek ya, ini landscape yang jelas landscape buatan ya. Landscape buatan. Ini lebih ke apa namanya? Taman ya. Taman. Jadi udah perpaduan, ada di sini ada material coveringnya itu atau scape-nya itu sudah ada material batu di sini atau bahan bangunan ya. Ada di sini ada payung. Tidak hanya sekedar tanaman saja. Ya, buatan manusia. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Nah, ayo. Nur Afli apa siapa namanya nih? Nur Afli Hadir, Bapak. apa nama lengkap kamu siapa? Nur Afli Marwah Hamidah. Nur Afli Marwah Hamidah. Nah, ini landscape apa? Landscape sawah, Pak. Ya, ini landscape pesawahan ya. Atau ya bagian dari landscape pertanian ya. Tuh kadang-kadang juga orang menggolongkannya landscape pedesaan. Tapi lebih tepatnya ini landscape sawah ya. Ada landscape pesawahan, ada landscape kebun ya.
Buatan atau nature, alam? Yo, Buatan, Pak. buatan. Ya. Coba saya mau nanya. Tandanya buatan apa? Ini dari apa tingkat-tingkatnya ini, terus penanamannya, Apa pembajakan, namanya? Tingkat itu apa namanya? terasering. Terasering. Ini kan teraseringnya bergelombang ya. Nur? Bapak, Ya, Ya. teraseringnya bergelombang kan, apa namanya, topografi ya, topografinya bergelombang. Itu dibentuk oleh manusia atau dibentuk oleh alam? dibentuk dibentuk oleh manusia. Masa oleh manusia. Jadi ada topografi, ada terasering. Kalau topografi itu tuh secara keseluruhan itu si kondisi lahannya itu bergelombang. Ya. Nah itu sebenarnya alami ya, dibentuk oleh alam. Kalau terasering ya, terasering terus ada galengan, nah itu oleh manusia. Ya. Terus tanaman padi ya, coveringnya tanaman padi itu oleh manusia ya. Tapi secara umum ya landscape pesawahan itu adalah landscape buatan. Ya. Oke. Nah ini Ika Setianingrum. Iya, Pak. Ya. Ika, saya mau nanya dulu. Ningrum itu artinya apa sih? Nggak tahu, Pak, artinya apa? Ningrat bukan artinya? Nggak tahu, Pak. Nggak pernah nanya. Kalau setia kan setia. Kalau Ika apa Ika? Ya, Ika apa artinya Ika? Ika artinya satu. Oh satu, bukan ikatan alumni, bukan? Bukan. Nggak tahu, Pak. Orang tua saya nggak pernah ngejelasin artinya. Iya, tanyain dong gitu. Iya, nanti ya. Siapa tahu itu doa gitu kan, kamu biar tahu. Ya. Nah ini coveringnya apa Ika? Yo. Ini landscape juga sama. Ya, jadi landscape itu kamu jangan berpikiran bahwa landscape itu hanya taman di depan rumah gitu ya, kecil gitu. Nah, ini landscape juga ini. Ini di mana ya ini ya? Ini landscape apa? Landscape taman nggak sih, Pak? Bukan, ini perkotaan ini. Ya, perkotaan. Jadi landscape tutupan lahannya itu berupa bangunan-bangunan gitu kan ya. Ya. Landscape. Coba saya mau nanya ke Ika. Ika, gambar ini ya, landscape ini, saya mau tanya ke Ika. Ini selesai, udah selesai. Landscape ini sama landscape ini luasan mana? Luasan landscape yang tadi. Landscape ini sama landscape ini. Nah ini luasan mana? Luasan ini, Pak, yang di perkotaan. Tapi Iya. kan di layar laptop kalian sama kan luasannya nih? Ya, kalau dilihat dari fotonya kan yang gambar ini nih, yang perkotaan kelihatannya lebih luas dibanding gambar sebelumnya. Tapi nggak tahu sih kalau aslinya. Tandanya apa kalau ini lebih luas dibandingkan yang tadi? Dari fotonya kelihatan lebih jauh gitu, Pak. Jadi kelihatan lebih luas apa arealnya gitu. Kalau ini Ya. mungkin karena dari dekat jadi kelihatannya kayak sempit gitu kan.
Kalau ini kan dia motretnya kayak dari jauh gitu, jadi kelihatannya areanya tuh kelihatan luas. Kalau yang tadi kan kita melihatnya kayak sempit karena mungkin dari dekat kali ya fotonya. Kalau dilihat dari secara visual fotonya doang. Pohon kelapa ini, kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, sama menara ini, tinggian mana? Kemudian menaranya, Nah, ngukurnya gimana caranya itu? Kok bisa kamu bisa ngambil kesimpulan itu lebih tinggi? Pakai perasaan apa gimana? kan biasanya kalau menara lebih tinggi daripada pohon kelapa. Oh, belum tentu. Kelapa itu ada yang sampai 50 meter ada. Menara yang 2 meter juga ada. Nah, kalau ingin lebih tepatnya, biasanya gambar itu ada skala, pakai skala ya. 1:100 misalnya ya. Jadi ketahuan ya. Ketahuan. Jadi oke ya, kalian udah paham ya landscape itu apa ya? Landscape. Tadi kan cerita landscape ya. Jadi landscape itu ya tutupan lahan ya, tutupan lahan, covering lahan. Ya. Landscape ya. Tutupan lahan. Jadi jangan mengartikan landscape itu macam-macam. Oh, itu landscape. Taman di depan rumah misalnya atau taman di belakang rumah namanya landscape. Bukan ya. Landscape. Kalau dari penjelasan saya tadi, luasan landscape itu seberapa luas ya? Bisa dikategorikan landscape itu luasannya berapa? Coba saya tanya, ada nih si Kevin Dwi. Iya, Pak. Coba muncul. Iya, Pak. Ya, Kevin. Tadi kan saya udah jelasin makna dari landscape ya. Kamu paham ya? Insya Allah, Pak. Sebenarnya batasan landscape itu luasannya segimana sih? Paling kecil berapa, paling besar berapa gitu? Paling kecil. Ayo. Berapa ya? Paling besar berapa? Paling besar di atas 1000 meter, Pak. Masya Allah. Seluas Tangsel bisa dikatakan landscape nggak? Seluas Tangsel. Tangsel itu 2.500 hektar. Enggak, Pak. Masa enggak? Jadi landscape ya itu mulai dari titik sampai tahingga. Oh. Ya, bisa dikatakan landscape. Rambut kamu itu ya, kepala kamu itu bisa dikatakan landscape. Ya, tutupan area, tutupan lahan. Ya. Iya, Pak. Di dalamnya ada satwa, ada kutu, apa gitu ya. Itu ketombe, flora fauna itu maksudnya. Ya. Bisa sampai seluas tahingga gitu ya. Bahkan satu pulau Jawa itu bisa dikatakan landscape. Bisa. Ya. Landscape Pulau Jawa. Landscape Puncak misalnya ya. Landscape Bali. Landscape Jakarta. Nah, yang paling real ya, yang kamu bisa supaya bisa memahami, ada istilah, pernah dengar nggak istilah ini? Pernah dengar nggak?
aquascape. Aquascape. Pernah dengar gak? Yo. Nah, saya ini ada, kalau nggak salah di 2019 ini ada Bandar Ikan Cupang. Siapa? Ada Bandar Ikan Cupang siapa? Jadi aquascape itu di dalam akuarium ya. Di dalam akuarium tuh ada ornamen-ornamen ya. Ada tumbuhan yang asli, ada tumbuhan palsu ya, ada karang, itu ditaruh di situ di dalam. Itu masuk kategori landscape. Ya, aquascape yang ada di dalam akuarium itu. Misalnya kamu di botol ya. Botol segede gini terus dihias ya di dalam tuh. Ada lumut lah, apalah segala macam, terus ada air. Ada air ya, air maksudnya air yang bergelembung ya. Itu masuk landscape juga ya. Makanya dari mulai titik sampai tahingga landscape itu. Ya. Jadi pekerjaan kamu tuh sangat luas ya. Coba buat landscape 10 Jawa misalnya, itu seumur hidup kamu nggak selesai-selesai kerjaannya. Ya. Paham ya? Kalau ditanya cakupan luasan area landscape itu seperti apa, ya tahingga gitu. Tahingga. Landscape Gunung Gede Pangrango misalnya. Wah, itu dahsyat itu. Luas. Ya. Kayak nanti ada landscape pertanian ya, tadi ada landscape pesawahan, nanti kita kan udah direncanakan mau ke Cibunian ya, kita nginep di sana, nanti Cibunian kita lihat berbagai macam tipe landscape ya. Misalnya landscape pesawahan itu seperti apa ya. Landscape perkebunan seperti apa, landscape pedesaan ya, di kampung-kampung itu seperti apa, termasuk landscape hutan hujan tropis. Nanti di Cibunian bisa kita lihat ya. Cibunian bisa kita lihat. Terus landscape buatan, misalkan objek wisata di Cibunian juga ada ya, bisa kita lihat nanti, lengkap insya Allah ya. Oke, sampai di sini pemahaman landscape udah paham? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ika apa Ita ini? Ita, Pak, Ita Rahmawati, Pak. Ya, Ita, silakan Ita. Tadi kan Bapak menanyakan terkait ukuran landscape kepada Kevin, Pak. Terus ada yang paling kecil itu segimana? Nah, kalau misalnya landscape-nya kecil itu bisa disebut landscape pertanian juga, Pak? Atau bagaimana, Pak? Misalnya apa? Di pot bunga misalnya. Gitu, Ita. Iya, Pak, misalnya kayak gitu, atau taman di rumah gitu, Pak? Taman di rumah, iya, landscape juga sama. Jadi kalau taman di rumah itu masuknya ke landscape buatan kan ya. Landscape buatan, bukan alami ya. Nah, itu termasuk apa yang disebut dengan landscape taman ya. Makanya landscaping dan arsitektur pertamanan. Nah, kita belum masuk nih, pertamanan ini apa, arsitektur itu apa. Ini baru bicara landscape. Ya. Jadi masuknya landscape pertamanan. Ya bagian dari pertanian. Landscape pertanian itu bisa sawah, ya, bisa kebun, ya. Bisa pertamanan, bisa ya. Masuk ke pertanian juga ya. Begitu Ita, misalnya
kamu naruh apa ya? Tanaman yang kamu senangi, tanaman apa? Taruh di pot misalnya. Tanaman apa, Ita? Apa ya? Anak sekarang senangnya apa ya? Misalnya gelombang cinta misalnya ya. Ada tuh nama tanaman namanya gelombang cinta. Taruh di pot. Cuma satu pot aja misalnya ya, taruh di meja. Itu landscape. Ya, masuk landscape pertanian ya. Lebih spesifiknya adalah landscape tanaman ya. Landscape tanaman. Jadi nggak bisa kita membatasi landscape itu mesti misalnya luas minimalnya 10 meter persegi misalnya, nggak bisa. Ya. Bahkan ada landscape cuma batu doang di sudut misalnya, di sudut ada batu putih gitu kan, nggak ada tanamannya misalnya. Itu udah landscape juga. Ya. Oke. Sebentar ya. Ini definisi, silahkan kalian baca ya. Kalau definisi itu banyak. Ya. Tapi pemahamannya seperti itu ya. Nih ya. Nih kalian baca. Arsitektur landscape. Ya, jadi bidang ilmu ya, jadi suatu ilmunya itu ya bukan hanya tanaman saja. Jadi terdiri dari beberapa ilmu ya. Ada di situ ada ilmu sosial ya, humaniora, alam, teknologi, seni ya, dan kreativitas ya. Jadi bidang ilmu. Nah, arsitektur landscape juga itu merupakan profesi ya, profesi dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Ya, prinsip ilmiah, prinsip estetis, ya estetika atau keindahan. Desain, perencanaan, analis, ya, pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi biasanya orang arsitektur landscape itu ya, biasanya dia apa ya? Orangnya lebih cenderung dia seniman ya, jadi seniman ya. Seniman. Lebih cenderung jadi seniman dibandingkan jadi saintis gitu ya. Seniman. Jadi sisi estetikanya itu lebih menonjol, lebih menonjol. Nah, pertanyaannya ya, ini ada, udah nanya belum saya, Aulia Ajahra, saya udah nanya belum ke kamu? Udah, Masih Pak. Oh, udah, Kevin udah. Ini ada muadzinnya Nabi, Bilal Hambali. Muadzin Nabi ini. Iya, Pak. Ya, coba muncul. Bilal, kenapa arsitektur landscape itu dikaitkan dengan pertanian? Kamu kan agribisnis ini base-nya itu pertanian ya. Kok belajar arsitektur landscape? Kenapa? Menurut saya belajar arsitektur landscape itu untuk pengelolaan lahannya, Pak. Pengelolaan lahan.
Ya. Maksudnya apa sih pengelolaan lahan, apa sih maksudnya? Coba dijelasin lebih jelas. Kalau menurut saya tuh belajar arsitektur landscape tuh untuk memaksimalkan lahan yang ada gitu Pak. Misalkan kita punya lahan pertanian gitu, lahannya itu nanti ditanamin apa-apa aja gitu Pak. Biar si lahannya itu nanti bisa menghasilkan output yang maksimal gitu Pak. Nanti kita bisa tahu gitu nanamnya tanaman apa aja gitu Pak di lahannya. Misalkan punya lahannya kecil atau lahannya seperti apa gitu Pak. Kata kuncinya kan sebenarnya arsitektur landscape itu kata kuncinya itu di estetika ya, di keindahan. Paham Bila? Apa hubungannya keindahan dengan pertanian? Ayo. Saya ulangi, apa hubungan keindahan dengan pertanian? Oke, tolong dibantu Renita Almanar. Almanar atau apa nih? Saya sudah ditanya Pak tadi. Oh, ditanya tadi ya. Oke. Iya, Siapa yang belum ditanya nih? Tasya M nih, apa nih M nih? Iya, Pak. Ya. Arsitektur landscape itu keywordnya itu adalah, kata kuncinya itu adalah estetika. Outputnya itu estetika. Kenapa estetika itu, apa hubungannya dengan pertanian atau dengan tanaman, apa hubungannya? Coba muncul Tasya. Iya, Pak. Kalau menurut saya, kalau pertanian itu kan dilihat dari bukan cuma fungsinya saja ya Pak ya, jadi kayak dilihat dari estetik atau keindahannya. Jadi landscape penting buat pertanian juga Pak. Iya memang penting, makanya kalian kan kuliah landscape dan arsitektur pertamanan ya. Kalian kan orang pertanian ya. Kenapa orang pertambangan nggak belajar arsitektur landscape misalnya? Ada nggak kaitan antara tambang dengan landscape arsitektur? Coba diperjelas lagi oleh Kintan, coba. Kintan? Iya, Pak. Ya, coba muncul. Udah nangkep pertanyaan saya? Boleh diulang nggak, Pak? Ya, gini ya. Arsitektur landscape itu, keywordnya itu adalah estetika. Estetika itu adalah keindahan. Jadi outputnya itu keindahan. Ya, keindahan. Nah, apa hubungannya estetika dengan pertanian? Bisa jadi. Bisa serat ini gitu. Kalian sampai belajar arsitektur pertamanan gitu dan landscape gitu. Apa coba Kintan, coba dijelasin. Soalnya estetika itu bisa jadi buat bisnis di pertanian juga. Oke. Jadi selain dari produksi, misalnya tadi yang sawah, ada terasering gitu, selain buat produksinya maksimal, bisa jadi pemandangan yang indah juga buat narik orang-orang untuk wisata ke sana gitu. Jadi double gitu fungsinya tempat itu. Yang indah itu apa? Yang indah itu di pertanian tuh yang indah tuh apa? Pemandangannya, maksudnya gimana sih Pak? Kan pertanian itu misalnya kan dari hulu ke hilir gitu ya. Nah, sisi mana yang indah dari pertanian itu? Sisi hulu. Nih, misalnya begini nih ya, saya jelasin. Di sini ada kelas E nggak? Si Epin ya, Epin kelas E ya. Kelas Epin. Pak. Kelas apa? F.
Kelas apa ini, Pak? Kelas waktu semester 1. Kelas A. Yang diajar saya siapa yang diajar saya? Iya, saya, Pak. Masa lupa sih. Pengantar ilmu pertanian. Ayo, Ya, jelasin fungsi pertanian apa saja. Ini. Ada fungsi, ya. Fungsi pertanian tuh. Itu pengadaan pangan, ya. Pengadaan O2, ya. Kalau O2 ini kan tanaman ya. Pangan juga sama tanaman. Ada fungsi estetika di sini. Fungsi estetika. Jadi pertanian itu punya fungsi, namanya fungsi estetika. Ya, salah satunya nih. Ada fungsi estetika. Banyak fungsi yang lain banyak. Untuk pangan, untuk industri, ya, yang non pangan, untuk obat. Ada fungsi estetika juga, ya. Ada fungsi estetika. Fungsi estetikanya di mana? Nih saya kasih tahu ya. Yang ini yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim. Jangan diceritain ke orang lain. Takut dia ngiri sama pertanian. Surga itu indah itu karena ada apa? Ayo. Apakah surga itu indah karena ada logam di situ? Hasil pertambangan misalnya ditempel-tempelin ya. Situ timah, batu bara ditempelin gitu. Atau gedung-gedung yang tinggi di surga, pernah dengar nggak ada gedung-gedung yang tinggi gitu? Mana coba saya tanya si Ita, coba Ita, kamu jelasin tak, surga kayak gimana tak? Dari yang pernah saya baca dan juga saya dengar, Pak, di surga itu terdapat sungai-sungai yang indah di dalamnya, terus juga tanaman-tanaman ya, Pak? Tanaman. Di situ ada tanaman yang berbuah. Ya. Yang ranum, siap makan ya di situ ya. Terus ada sungai. Sungainya juga berbagai jenis ya, tidak hanya air saja yang mengalir di situ. Ada sungai susu, ada sungai madu. Ya. Bahkan mohon maaf ya, kalau di akhirat itu kan arak tuh dihalalkan ya. Cuma di dunia aja haram. Itu ada sungai arak itu. Jadi kalau kalian mabuk boleh tuh kalau di akhirat. Ya. Jadi nggak ada cerita di dalam Al-Quran itu bahwa surga itu terdiri dari gedung-gedung yang bertingkat tinggi yang dibangun oleh arsitektur misalnya, oleh arsitek. Dilapisi emas misalkan ya, perak, timah, nggak ada. Jadi yang dicerita di Al-Quran itu tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Serta pohon-pohon ya. Ditumbuhi oleh pohon-pohon. Jadi itu sudah apa ya? Mungkin ya salah satu sifat manusia, dia itu kalau melihat tanaman itu jadi adem gitu ya, jadi indah kelihatannya ya, indah kelihatannya. Nah itu ada salah satu fungsi pertanian itu namanya itu adalah fungsi estetika. Fungsi estetika. Ya, nggak tahu, saya sih ada beberapa koleksi gambar-gambar ya, coba saya lihat ya. Mungkin bisa mewakili bahwa pertanian itu punya nilai estetik.
Harus dicari dulu nih gambar, foto, kamera. Mana sih ya? Susah, harus dicari dulu. Harus dicari dulu. Saya mau memperlihatkan foto-foto yang ada di handphone saya. Gimana caranya ya? Dimasukkan ke laptop, gimana caranya? Ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Coba ya, saya coba, mudah-mudahan bisa ya. Waduh. Ini juga nggak ada. Oh, ini kali ini. Ya ini. Nah, coba ya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Mudah-mudahan bisa dibuka. Nggak kebaca. Kalau di Oppo itu biasanya langsung ini nggak tampil nggak ya? Ada yang bisa ngasih saran? Pak, mungkin bisa kirim ke WA grup kelas, Pak. Oh, ke WA grup ya. Nanti Ya. kalian tampilin ya, bisa ya. Kan Bapak di situ ada ini apa? Ya, di download WhatsApp ya. web. Iya, Pak. Ya, di download. Saya banyak banget gambar ini, landscape ini. Landscape yang saya ingin memberikan contoh kepada kalian bahwa pertanian itu punya fungsi estetika, punya fungsi keindahan gitu ya. Punya fungsi keindahan. Ya. Masya Allah ya. Gimana caranya Mas? Dikirim aja ya ke WA ya. Assalamualaikum. Saya kirim ke WA. Coba ya, saya kirim ke WA ya. Bentar. Gambar, kamera, pilih. Pakai share atau apa sih? Kok nggak ada? Ya. Kirim ke landscape. Nah.
Ya. Coba ya Mas ya. Coba ini saya hanya ingin menunjukkan ya. Hanya ingin menunjukkan bahwa pertanian itu mempunyai fungsi estetika gitu ya, keindahan. Cuma nih muter-muter terus nih gambarnya nih. Kebanyakan apa saya ngirim nih. Muter terus. Insyaallah muter terus. Gak apa-apa, kita ambil gambar yang tadi ya. Kita ambil gambar yang tadi. Susah, ngirimnya susah. Nah, kita ambil gambar yang tadi ya, supaya ini. Coba menurut kalian lebih indah yang ini atau lebih indah yang ini? Lebih indah mana? Ini sama ini. Lebih indah mana tuh? Coba saya tanya si Sahrani. Ya, Pak. Ya, lebih indah mana? Ini atau ini? Ya, kalau menurut saya sih lebih indah yang persawahan tadi, Pak. Ya, kenapa ya? Karena terlihat lebih hijau, gitu. Lebih segar gitu lihat. Ya, kalau nilai duitnya lebih banyak yang mana? Kira-kira ini? Untuk pembangunan lebih banyak yang monumen tadi sih, Pak. Iya, ini lebih mahal, bener nggak? Iya. Ya, lebih mahal gedung-gedung apa gitu ya, menara gitu. Ini sederhana, kamu tinggal nanam padi, indah banget. Nah ini nilai estetika pertanian tuh di sini. Ya. Jadi bisa mensuplai keindahan gitu ya. Bisa mensuplai keindahan, bisa jadi sumber keindahan. Ya. Ya. Kamu tahu nggak siapa si Yori ini? Yori Nur Oktavia, mana? Ada nggak orangnya? Iya, Pak. Ya, coba muncul. Coba muncul. Mana Yori? Yori, saya mau nanya ke kamu. Kamu pernah lihat gak iklan RCTI Oke? Nenek-nenek di saung di tengah sawah. Oh, yang itu Pak, yang nonton TV di sawah. Ya, RCTI Oke. Ya. Ya. Yang indah itu bagian mananya? Nenek-neneknya, TV-nya, saungnya, atau apanya yang indah di situ? Itunya, pemandangan sawahnya. Sawahnya, ya. Sawahnya. Kan biasanya kalau iklan itu kan biasanya mengeksploitasi gender ya biasanya ya, perempuan gitu ya. Ini enggak, ini nenek-nenek peot gitu kan. Bener enggak? Ya, ompong kalau nggak salah sih. Terus saung gitu kan, di saung yang jelek lah ya kalau menurut saya. Tapi itu jadi iklan.
iklannya itu muncul tiap jam malah itu ya di RCTI itu. Ketika batas acara misalnya. Itu suka ada RCTI bokeh gitu kan, suka gitu tuh. Suka. Ya. Itu kenapa? Kenapa iklan itu bisa mengemuka gitu ya? Karena ada sisi estetika ya yang ditimbulkan oleh landscape pertanian. Pertanian. Jadi tanaman tuh punya nilai estetika ya. Punya nilai estetika itu contohnya ya. Banyak contohnya. Jadi ya sederhana kan yang kayak gini kan tuh. Nah, indah gitu ya. Nih yang lainnya. Coba saya nanya ke siapa ini ya. Kartika Aprini. Kartika. Ya, Pak. Ya. Di sini ada pohon-pohon ya nih. Kamu lihat nih kursor saya. Iya, Pak. Nah, kursor saya ada pohon-pohon. Ini apa pohon apa? Pohon kelapa bukan sih, Pak? Ayo, kelapa bukan. Kayaknya iya ya, kelapa ya. Nggak kelihatan apa sih, Pak? Nggak tahu daunnya. Kayaknya ya pohon ya. Pertanyaannya, ini kan tanaman ya, pohon ya. Indah nggak ini? Menurut kamu ada pohon di sini indah nggak? Menurut saya indah, Pak. Bagus, enak dilihat. Enak dilihat. Dengan bentuk yang sama, ya, bulat-bulat kayak gini, bentuk yang sama. Ini diganti pakai tiang listrik. Indah nggak kira-kira? Menurut saya kurang, Pak. Lebih indah kalau itu pohon. Iya, jadi itulah pertanian itu mempunyai fungsi ya, fungsi keindahan atau fungsi estetika ya. Fungsi estetika yang tidak bisa digantikan oleh material lain gitu ya. Ini diganti tiang listrik misalnya atau diganti emas nih misalnya di sini nih. Kuning di sini emas nih, atau perak. Tetap aja nggak indah. Ya. Tetap aja nggak indah. Ya. Menurut kamu ini apa nih? Si Najwa ini apa nih? Tutupannya nih. Rumput bukan? Mana Najwa? Najwa? Ya, Pak. Ya, ini rumput bukan? Ya, Pak, rumput. Nah, oke, rumput. Diganti sama aspal, indahan mana? Rumput. Indahan rumput ya. Itu salah satu bukti bahwa tanaman itu menyuplai keindahan. Ya. Seperti itu. Nah, ini kalian lihat, ini ornamen tumbuhannya kurang, coba ya. Kurang ini. Ini nggak begitu indah kalau menurut saya ya. Nggak begitu cantik lah. Nah, ini kebantu sama ini. Tropical Rainforest. Ya. Hutan alam. Jadi masih indah kelihatannya. Ya. Nah, ini kolam ya, di sekelilingnya ada tanaman. Ya. Kalau tanamannya diganti misalnya gedung di sini nih. Dikelilingi gedung. Itu udah nggak indah lagi. Ya. Nih, meskipun alami tapi indah ini. Ya. Oke. Ya, jadi kaitannya antara pertanian dengan keindahan itu adalah bahwa pertanian itu mempunyai fungsi estetika.
sebagai sumber penghasil dari keindahan, ya, penghasil dari keindahan. Makanya ornamen-ornamen arsitektur pertamanan itu sebagian besar, hampir 95% adalah tanaman, ya. Hampir 95% itu tanaman, ya, ornamen itu. Paling ya material lainnya selain tanaman itu di arsitektur pertamanan itu batu paling, ya, kayu, ya, kayu masih ada unsur tanamannya, ya. Baik, sampai di situ masih ada pertanyaan, silakan. Sebenarnya saya ingin menampilkan foto-foto, ya. Karena besok lah saya tampilin, ya. Besok saya ini kan. Baik. Prinsip kamu harus ingat bahwa landscape itu adalah tutupan lahan, ya. Nah, arsitektur pertamanan itu apa? Arsitektur pertamanan itu adalah nilai seni yang terdapat di dalam sebuah objek lahan, ya. Objek lahan. Yang sebagian besar lahan tersebut ditutupi oleh tanaman, ya. Tanaman. Ya. Seperti itu, ya. Baik, itu pendahuluan dari saya, ya. Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya kira cukup, ya, sampai di sini, ya. Besok kita kuliah lagi jam 10:30. Baik, kita akhiri kuliah kita. Nanti saya ada ngirim ini, ya, ngirim slide, ya, bahan kuliah nanti ke WA group, ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam.